Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Sekarang Bapak Sia, lain Bapak Aing. Bapak Sia menista agama, berbuat kemusyrikan, merendahkan Islam, menginjak-injak agama, berbuat kemusyrikan, Sia kurang pengamak. Maka saat ini tidak ada lagi di badan dan di bumi Nusantara, pribumi Nusantara dihianati, dibodohi oleh oknum-oknum yang hanya ngaku-ngaku duriat kami. Berdiri kalian, injak bumi Indonesia adalah bumi kalian. Negara ini negara kalian. Kalian wajib menjaga Indonesia, kalian wajib menjaga tanah air Indonesia. Dan siapapun yang akan menjajah kalian. Sudah cukup Belanda menjajah kita. Sekarang kita tidak boleh dijajah oleh siapapun dari luar negeri. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya. Ketemu kembali dengan channel ini, semoga sahabat pelita dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam limpahan dan lindungan yang maha kuasa. Dalam video ini kita sama sekali tidak mau menyudutkan kelompok si A, kelompok si B tentang apa yang terjadi, entah itu kemarin, entah itu yang baru saja sekarang ya, tentang statement-statement para petinggi di negara kita yang mungkin banyak orang-orang tersentil ya dengan ucapan-ucapannya. Tetapi dalam video ini sekali lagi tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun. Jadi buat sahabat pelita langsung saja disimak keseluruhan videonya ya. Karena apa? Ketika kita melihat hanya sebatas cuplikan video, takutnya terjadi kesalahpahaman dalam memahami mungkin sebuah video yang sempat beredar di media sosial. Jadi alangkah baiknya menonton videonya sampai dengan selesai, biar apa ya tadi itu, kita tidak gagal paham. Apabila sudah terjadi kesalahpahaman dalam menanggapi sebuah video, nantinya juga terjadi kerancuan dalam pemikiran ketika kita memberikan argumentasi tentang video ini. Jadi sekali lagi ditekankan untuk menyimak videonya sampai dengan selesai. Nah, sahabat pelita, biar tidak gagal paham, langsung saja kita simak bareng-bareng. Tetapi sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum dukung channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, di share, dan subscribe-nya. Tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Ini dia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu allazi la nabiyya ba'da. Kami dari Lembaga Pemangku Adat Kesultanan Banten, keluarga besar Zuriat Kesultanan Banten, dengan ini menyikapi terkait pernyataan saudara Bahar bin Smith yang menyatakan dalam videonya bahwa keturunan dari Wali Songo terputus dikarenakan bernasab dari jalur perempuan. Dengan ini kami menyatakan bahwa hal tersebut adalah fitnah dan membuat keonaran serta kegaduhan di kalangan zuriat. Kami meminta dan kami mengecam pernyataan tersebut dan meminta kepada saudara Bahar bin Smith untuk segera mencabut pernyataannya tersebut. Apabila saudara tidak mencabut pernyataan tersebut, maka kami akan mengambil langkah-langkah hukum baik secara pidana maupun perdata, karena hal tersebut telah membuat kegaduhan dan keonaran di kalangan zuriat Wali Songo, terutama di kalangan zuriat Kesultanan Banten. Sekali lagi kami minta kepada saudara Bahar bin Smith untuk mencabut pernyataan tersebut. Demikian atas nama Lembaga Pemangku Adat Kesultanan Banten, Tubagus Amir Wardana SHMH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mohon izin. Kalau boleh saya sarankan kepada seluruh oknum dai, wabil khusus oknum Habib, kalau ceramah jangan
dengan bahasa caci maki, jangan dengan bahasa kotor, bahasa tak sopan, dengan bahasa goblok, tolol, bangsat, yang menimbulkan perpecahan sesama anak bangsa. Bikin damai Indonesia. Berceramalah yang sejuk, yang damai. Silakan mengkritik, tetapi dengan kritikan yang sopan. Tunjukkan adab dan akhlak. Jangan jual nasab untuk menakut-nakuti rakyat Indonesia. Kami butuh contoh akhlak, butuh pengetahuan dan ilmu, bukan butuh doktrin kualat. Jadikan Indonesia damai, jaga negara Indonesia, hormati siapapun dia. Kalau kritik Umaro, kritik yang baik, jangan dengan bahasa-bahasa yang tidak sopan, jangan didik bangsa Indonesia dengan marah dan benci. Biarkan kami hidup dengan damai, berakhlak, memberikan contoh yang baik kepada kami. Ya, demikian, tunjukkan akhlak kalian. Ini Indonesia, jangan samakan dengan daerah yang lain, dengan negara yang lain. Jadikan contoh suri toladan. Jangan jual nasab untuk nakuti orang. Yo, bersama untuk membangun, menjaga negara Republik Indonesia. Hormati siapapun, baik Umaro maupun rakyatnya. Demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saat ini tidak ada lagi di badan dan di bumi Nusantara, pribumi Nusantara dikhianati, dibodohi oleh oknum-oknum yang hanya ngaku-ngaku duriat kami. Berdiri kalian, injak bumi Indonesia adalah bumi kalian. Negara ini negara kalian. Kalian wajib menjaga Indonesia, kalian wajib menjaga tanah air Indonesia. Dan siapapun yang akan menjajah kalian. Sudah cukup Belanda menjajah kita. Sekarang kita tidak boleh dijajah oleh siapapun dari luar negeri. Paham? Paham? Bangkit kalian. Tidak ada lagi penjajahan. Setelah Belanda, di zaman modern tidak ada lagi penjajahan. Dan siapapun dia orang asing. Kalian harus punya harga diri. Kalian pun darah pejuang. Bangkit kalian. Tidak perlu kalian mencium kaki orang-orang yang mendolimi tanah tumpah darah Indonesia dan rakyat Indonesia dari keturunan Nabi Muhammad. Kemana orang tua ente di waktu perang anu Woi, baheula ge nu hianat ka Jenderal Sudirman, Belanda buuk hideung goblok. Jangan sembarangan Anda menuduh Ba'alawi kepada bangsa kita ikut dengan Belanda. Pengkhianat itu dari suku mana saja, di bangsa mana saja selalu ada pengkhianat. Betul apa betul? Kalau bukan pengkhianat akan perang saudara negara kita, saudara-saudara. Di tiap daerah ayah Belanda buuk hideung mah ayah. Lamun dibuka aib silih buka aib wal eureun pasti silih bunuh jelema. Maka hentikan. Kita doakan Ki Imaduddin, mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah. Lain naon lebar aing pinter ngaji jelema teh pinter. Teu butuh tisu aing. Tas. Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Karena Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Akan mengemukakan simbol-simbol jargon agama untuk menggait, mencari dukungan masyarakat. Dan masyarakat Jawa Barat itu kan agamis, Islamik. Tapi Anda justru mengedepankan simbol-simbol budaya. Dicecar pertanyaan dan serbuan fitnah tentang keyakinan dan kemusyrikan. Jawaban Kang Deddy ini sungguh menohok. Dengan santainya, Kang Deddy membalas fitnah dan tuduhan itu dengan elegan dan masuk akal. Inilah jawaban yang membuka pikiran kita masyarakat Jawa Barat dan semakin mencintai Kang Deddy Mulyadi. Apa sih esensi dari beragama itu? Berpasrah diri pada yang maha kuasa, yang maha tunggal. Karena berpasrah itu kan tanpa pengakuan. Karena tanpa pengakuan tidak boleh ada yang diakui. Tidak boleh ada kepemilikan yang melekat pada diri dan diklaim sebagai dirinya. Kan sepertinya itu. Kalau bicara tentang Sunda, Sunda itu mengajarkan itu. Kata orang Sunda, hirup ukur sasamperan, awak ukur sasampayan, sariring riring dumadi, sarengkak sapari pola, sadaya kersaning gusti. Artinya apa? Seluruh rangkaian perjalanan diri kita dalam hidup ini tak ada satupun yang harus kita akui. Baik buruknya hidup kita, semua adalah garis kehidupan yang harus kita jalani. Dan semuanya Allah yang menentukan. Relasi keislaman dan kesundaan itu bagaimana?
Islam dan kesundaan tuh begini. Islam kan nilai universal, sedangkan Sunda adalah nilai teritorial. Nilai universal dan nilai teritorial kemudian menyatu. Maka kata orang Sunda, Islam dan Sunda itu seperti dengan panon jeung awasna, ceuli jeung danguna, irung jeung angsena, letah jeung ucapna, hate jeung ikhlasna. Apa itu artinya? Islam dengan Sunda itu seperti mata dengan penglihatannya, telinga dengan pendengarannya, hidung dengan penghisapannya, lidah dengan pengucapannya, dan hati dengan keikhlasannya. Sundanya hati, ikhlasnya Islam. Kan itu kan satu kesatuan. Ya, ya. Nah, kalau itu satu kesatuan, ngapain kita mempertentangkan dan dipertentangkan? Simbolisme itu sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek yang bersifat wilayah. Misalnya begini, kalau orang Arab pakai gamis, karena memang di sana gurun, Ya. pasir. Orang Sunda itu sawah yang airnya ada rawaknya, Ya, ya. harus dicangkul dulu, airnya segini. Ya pasti beda dong cara bajunya, warnanya juga beda. Nggak mungkin tukang nyangkul pakai gamis warna putih. Kan artinya bahwa konteks simbolisasi dalam beragama itu sangat tergantung dipengaruhi oleh lingkungan di mana kita tinggal. Perkenalkan, saya Muhammad Salim bin Muhammad Mughni bin Muhammad Jubli bin Muhammad Isa, zuriyah dari beliau Syekh Maulana Muhammad Qasim Sunan Derajat. Saya ingin mengingatkan kepada Anda, Habib Bahar bin Smith, untuk berceramah yang baik, yang sopan dan santun. Jangan berceramah menimbulkan suatu kegaduhan, menimbulkan sesuatu yang bisa menimbulkan perpecah belah kita semua. Wahai Habib Bahar bin Smith, ceramah-ceramah Anda yang baru saja Anda lakukan, yang bertepatan di Banten, di daerah Kiai Maduddin sendiri, itu sungguh tidak mencerminkan dari ceramah seorang mubalik, seorang kiai, seorang ulama, apalagi Anda yang mengaku seorang habaib, dengan mengeluarkan statement menantang-nantang kepada Kiai Maduddin, mengajak berkelahi. Ketahuilah, wahai Habib Bahar bin Smith, jangan sampai hal ini terjadi. Kalau apa yang Anda katakan itu terjadi, maka saya pun tidak akan tinggal diam. Halo guys, inilah alasan kenapa banyak orang-orang terutama di Jawa Barat, bahkan di luar Jawa Barat, sangat membenci kepemimpinan Bapak KDM. Di sini datang dari seorang bosman, yaitu sahabat dan teman dekat Kang Deddy Mulyadi, membongkar. Dia mengatakan bahwa rencana Jawa Barat untuk 5 tahun ke depan, bosman mengatakan Jawa Barat harus terbebas dari tambang-tambang liar, pemukiman ilegal, harus bebas dari sampah-sampah yang kotor. Itulah rencana Jawa Barat di bawah kepemimpinan KDM untuk 5 tahun. Pantesan saja ya banyak orang-orang yang membenci. Soalnya apa? Tempat usahanya yang bersifat ilegal akan dibabat habis, akan dibongkar oleh KDM. Pokoknya izin-izin yang sudah terbit akan dicabut kembali dan Jawa Barat akan dijadikan daerah pertanian, perkebunan. Jawa Barat, kalau misalkan dunia ini terjadi perang,
kayak di Iran dan Israel, Gaza dan Israel, Rusia dan Ukraina. Akan terjadi apa di dunia? Pasti akan krisis pangan. Makanya Jawa Barat kedepannya akan dijadikan lumbung pertanian, perkebunan, peternakan. Maka khususnya Jawa Barat akan terbebas dari krisis itu. Itulah rencana besar yang akan dilakukan untuk 5 tahun ke depan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, kata Bosman. Makanya banyak orang yang benci dan ingin menjatuhkan Bapak KDM. Itu sangat frontal dan sangat keji sekali. Makanya KDM dengan dukungan penuh dari rakyat Jawa Barat, KDM pasti akan berhasil menjadi Jawa Barat yang istimewa. Lemur diurus, kota ditata, Jawa Barat pasti istimewa di tangan Bapak Aing, Bapak KDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kemarin ada beberapa pertanyaan kepada saya terkait Kang Deddy Mulyadi yang katanya kenapa kok melakukan khutbah di gereja, bilangnya. Berarti kalau kayak gitu dikatakan murtad dong. Kata siapa? Gini ya, saya jelaskan ya untuk kalian para pembenci Kang Deddy Mulyadi. Yang pertama, Kang Deddy Mulyadi itu adalah seorang pemimpin di suatu daerah wilayah tertentu. Dan Kang Deddy Mulyadi juga pemimpin di daerah yang negaranya yaitu negara Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila. Namanya ideologi Pancasila itu berketuhanan yang Maha Esa. Itu yang pertama. Kalau seandainya seorang pemimpin tidak merangkul agama yang lain, apakah bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin? Mau itu pemimpinnya dari umat Islam, mau itu pemimpinnya dari umat Kristen, mau itu pemimpinnya dari agama Hindu, atau agama Buddha, atau agama Protestan, selama pemimpin itu tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia yang menganut ideologi Pancasila, tetap harus mengayomi dan tetap harus merangkul seluruh agama yang ada di Indonesia. Merangkul seluruh penganut agama yang ada di Indonesia bukan berarti harus pindah keyakinan, bukan. Ya, ingat, kita di Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jangan sampai dengan hal yang seperti ini menjadi suatu perpecahan, ya. Karena yang saya lihat orang-orang yang menyebutkan katanya Kang Deddy Mulyadi itu murtad, terus ada yang menyebutkan katanya Kang Deddy Mulyadi itu katanya anti-Islam. Ini orang-orang yang suka sekali dengan perpecahan, suka sekali dengan permusuhan, suka sekali dengan provokasi. Stop hal yang seperti itu ya. Salam akal sehat dan salam cerdas, Jawa Barat istimewa. Poe kiwari atuh nya lamun numutkeun tadi teh cita rasa nya Kang Deddy Mulyadi. Tah, anu kata wisna mah memang nyunda mantena teh gitu nya nyokok karena ideologi Sunda gitu nya. Tapi da agama nama Islam kata wisnanya lain Sunda wiwitan nya. Nah gua aya atuh larek Sunda wiwitan oge na mun jeung kudu dikapirkeun segala lupa lah. Yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa setiap nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya, orang Sunda atau orang Jawa, selalu dimusyrikan, selalu dibikin identitas bertentangan dengan agama. Letak bertentangannya di mana? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Tetapi ajaran kebudayaan yang dibawa dari Timur Tengah itu kan juga banyak yang bukan dilahirkan pada zaman Nabi. Sebelum Nabi sudah ada. Nah misalnya Pak Said Agil pernah menyampaikan dalam ceramahnya, masjid itu pakai menara. Menara itu dari munara. Munara itu adalah tempat penyimpanan api. Yaitu orang-orang Majusi waktu itu menyembah api yang disimpan di menara. Kemudian menara itu menjadi khasana masjid yang dipakai di kita semua. Kenapa sih itu boleh dipakai jadi masjid? Kenapa yang di kita nggak boleh? Nah ini yang menjadi pertanyaan. Sahabat Pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata.
Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video. Banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Yang namanya berita ya pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya, dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen, sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya menyatukan misi, biar apa ya, persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga, sahabat pelita ya. Banyak dari kalangan kita itu ya, sekali lagi ketika pro dan kontra, yang kontranya itu karena mungkin kurang suka, yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah, orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya, seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan, walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu, lihat, dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara, pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya, bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya, sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok, tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan oh salah, bukan begitu ya. Walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya, sahabat pelita ya. Karena dalam diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar, sahabat pelita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai alim, ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya, mengajak mengadu domba antar sesama. Dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras, biar apa? Biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.